Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati pimpinan tinggi kementerian lembaga atau yang mewakili, pimpinan partai politik atau yang mewakili, pimpinan tinggi media unit utama, staf ahli dan staf khusus menteri, pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta seluruh tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara pencanangan kick-off peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 dan deklarasi pilkada bagi pemilih pemula. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar, sejenak mari kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Ade Dharma Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya sohibal mawahibis saniyah, Tuhan yang memiliki karunia dan kenikmatan tak terbatas. Dalam suasana yang hikmat ini, kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu, seraya bersyukur kepadamu. Pancarkan hati ini cahaya hidayah-Mu, agar kami terus konsisten menjaga kehormatan diri sebagai aparatur sipil negara yang berakhlak dan berintegritas. Turunkanlah keberkahan dan rahmat-Mu pada kegiatan ini, agar seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan menuju puncak Hari HAM Sedunia ke-76 tahun 2024 berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya, terimalah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk ungkapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, marilah kita saksikan bersama persembahan tari dari komunitas pemuda pelajar pecinta hak asasi manusia atau Kopetaham. Inilah tari Bajidor Kahut. Selamat menyaksikan.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan tari Bajidor Kahut dari Kopetaham. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperjuangkan, melindungi, serta menegakkan hak asasi manusia bagi setiap individu. Selain itu adanya deklarasi pilkada bagi pemilih pemula bertujuan untuk menekankan pentingnya peran generasi muda khususnya pemilih pemula dalam proses demokrasi. Dan untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bersama laporan pelaksanaan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia kepada yang kami hormati Dr. Dahana Putra, BCIP SH-MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, nama budaya salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Media, Ibu Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hadir di sini Bapak Sekjen, Kepala BSK, dan juga teman-teman staf ahli, staf khusus Menteri, penasihat Menteri yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan ini diwakili oleh Asisten Deputi, yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri atau mewakili, yang terhormat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan atau mewakili, yang terhormat Menteri Sosial atau mewakili, yang terhormat
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau mewakili, yang terhormat Ketua KPU atau mewakili, yang terhormat Ketua Bawaslu atau mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Sekjen dari partai politik yang berbahagia, yang saya hormati seluruh tamu undangan baik hadir secara fisik maupun secara virtual, yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang saya hormati para kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan para kepala divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang hadir secara fisik maupun secara virtual, yang saya hormati para ketua Komisi Nasional, baik Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak maupun Komnas Disabilitas, dan tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Seperti biasa, Bapak Menteri Hukum dan HAM, kalau di Jenham ini identik dengan seni. Bahkan tiap hari itu kita selalu berpantun. Karena enak dan elok kalau kita berpantun, karena pantun itu salah satu upaya untuk mempererat silaturahim dan juga mencairkan suasana. Pergi belibur ke kota Tangerang, singgah ke pasar membeli rambutan. Hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang. Kita mulai acara dengan penuh kehangatan. Masih banyak, ada 2 lembar lagi. Mancing ikan di tepi laut. Perahu kecil perlahan hanyut. Hari HAM sedunia mari kita sambut. Pelaksanaan Pelim HAM yang jangan pernah surut. Puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di Geraha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pencanangan atau kick-off peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 dan deklarasi pilkada dengan perspektif HAM bagi pemilih pemula. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya melaporkan pelaksanaan pencanangan atau kick-off peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 dan deklarasi pilkada dengan perspektif HAM bagi pemilih pemula sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan, pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maksud dan tujuan pelaksanaan pencanangan peringatan Hari HAM Sedunia dan deklarasi pemilu bagi pemilih pemula utamanya adalah untuk mengglorifikasikan peringatan Hari HAM Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 10 Desember 2024 sekaligus melaksanakan publikasi dan sosialisasi prinsip-prinsip HAM dan implementasinya. Sedangkan untuk sasaran dari pelaksanaan peringatan HAM adalah untuk menunjukkan pencapaian Indonesia serta kemajuan yang telah dilakukan di bidang hak asasi manusia. Tema kegiatan, tema Hari Hak Asasi Manusia yang diusung dalam menyambut peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 tahun 2024 yaitu Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Kita mengingat kita sudah melaksanakan Pilpres yang dengan baik dan juga insya Allah pilkada, dengan demikian perlu ada suatu pemulihan penguatan persatuan di Indonesia. Sedangkan logo peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 ini dibentuk dari rangkaian simbol yang memiliki makna. Pertama, Istana Presiden Nusantara. Kedua, bergerak menuju Indonesia Emas 2045. 10 hak dasar sesuai Undang-Undang 39 tahun 1999. Keempat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kelima, Ragam Budaya dan Alam Indonesia. Dan terakhir, Manusia dan Pelim HAM. Inilah makna dari logo.
Waktu dan tempat hari tanggal Rabu 25 September 2024, tempat Geraha Pengayuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peserta kementerian, lembaga nasional, KPU, Bawaslu, Pimti Madya dan Pratama, Kepala Dinas dan perwakilan dari 18 partai politik peserta Pilkada, 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia, hadir secara virtual. Selain itu, untuk deklarasi Pilkada bagi pemilih pemula pada hari ini melibatkan kurang lebih 200 siswa, perwakilan dari 26 sekolah lanjutan atas dan sederajat, yang dikoordinir oleh komunitas pemuda pelajar pecinta HAM atau Kopeta HAM. Dan Kopeta HAM yang saat ini yang sudah siap di virtual ini, yaitu ada 3 provinsi. Mohon kiranya Bapak Menteri menyapa. Pertama adalah Provinsi Kalimantan Barat. Mana Kometa Provinsi Kalimantan Barat? Di virtual Pak Menteri. Secara virtual. Nah, terima kasih teman-teman dari Kopeta Provinsi Kalimantan Barat. Dan kedua adalah Kopeta dari Sumatera Selatan. Mana Kometa Sumatera Selatan? Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Kopeta Sumatera Selatan. Dan terakhir adalah dari FPSH HAM Jawa Barat. Mana? Nah ini, dan juga hadir secara fisik juga Pak Menteri. Jadi kurang lebih ada 30 orang Kopeta dari Jawa Barat yang hadir secara fisik. Dan juga serta calon kader Kopeta perwakilan SLTA sederajat di Jakarta. Termasuk kami juga mengundang perwakilan pemilih pemula penyandang disabilitas. Karena mereka memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Perlu kami informasikan bahwa Kopeta HAM yang telah dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tahun 2023 merupakan komunitas binaan Dijin HAM sebagai duta-duta HAM dalam penyebarluasan nilai pengetahuan HAM kepada masyarakat, terutama peer group mereka yaitu siswa-siswi SLTA sederajat, dan nantinya juga akan menyasar kepada pelajar tingkat SLTP, SD dan sederajat. Rangkaian kegiatan peringatan HAM dengan pertimbangan bahwa pada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPN 2025-2045 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 bahwa pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia yang dilaksanakan salah satunya melalui arah kebijakan peningkatan internalisasi nilai HAM melalui perluasan pendidikan dan prioritas nasional terkait dengan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan penyelenggara negara sebagai berikut. Pertama, pencanangan atau kick-off peringatan Hari HAM sedunia dirangkaikan dengan kegiatan deklarasi pilkada berperspektif HAM bagi pemilih pemula dan kelompok rentan. Kegiatan kedua, pelaksanaan talk show dengan tema harmoni dalam keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ketiga, seminar internasional dengan tema perdamaian untuk dunia yang akan diikuti oleh berbagai negara, baik berdasarkan benua, Asia, Eropa, Afrika, maupun juga Amerika. Keempat, bimbingan teknis mediator penanganan dugaan pelanggaran HAM. Kelima, pelaksanaan lomba sebagai berikut. Pertama, lomba cerdas HAM bagi seluruh sekolah tingkat SLTA. Kedua, lomba komik digital dengan tema harapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelindungan, kemajuan, penegakan, pembunuhan dan penguatan HAM. Selanjutnya lomba video perlindungan, pemajuan, penegakan dan pembunuhan dan penghormatan HAM, dan tema iklan dengan layanan publik berbasis hak asasi manusia bagi kementerian lembaga dan daerah. Lomba video diseminasi HAM bagi seluruh ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak dan lomba menggambar tingkat sekolah dasar. Puncak peringatan Hari HAM sedunia ke-76
Waktu pelaksanaan insya Allah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Konsepnya pelaksanaan outdoor bertempat di Panggung Budaya Taman Mini Indonesia Indah yang menggambarkan suatu tempat harmoni dengan berbagai keanekaragaman suku budaya. Rangkaian selanjutnya ada sambutan dan pemberian penghargaan pelayanan publik berbasis HAM dan juga Kabupaten Kota Peduli HAM. Selanjutnya penyerahan hadiah pemenang dan terakhir adalah penandatanganan komitmen di bidang bisnis dan HAM oleh para menteri dan juga pelaku usaha. Penutup kegiatan ini melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam bentuk kegiatan pembinaan mental, fisik, dan disiplin. Demikian yang dapat kami laporkan dan selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon perkenan Bapak Menteri Hukum HAM dapat memberikan sambutan dan melakukan pencanangan kick-off rangkaian kegiatan Perikatan HAM sedunia. Demikian, Hairul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, terima kasih. Pembukaan pantun, penutupan pantun, biar seimbang kiri kanan. Melihat Monas di kota Jakarta, tempat bersejarah penuh makna. Pilkada bergema di depan mata, gunakan hak pilih dengan bijaksana. Pergi ke empang memancing ikan, airnya kering lama tak hujan. Pemilih pemula jangan diabaikan, suara mereka turut membangun perubahan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, komunitas pemuda pelajar pecinta hak asasi manusia atau Kopetaham menjadi wadah positif dalam meningkatkan peran generasi muda. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video Kopetaham. Selamat menyaksikan. Di bawah langit biru kita bersatu, berbudaya menjunjung tinggi nilai HAM. Kita adalah anak bangsa, berkarakter kuat dalam cita. Komunitas pemuda pelajar, pencinta HAM yang setia, bersama kita jaga bumi pertiwi, menghormati keberagaman, menggenggam erat tangan kita. HAM untuk semua, suara kita satu, menjadi generasi bangsa yang penuh harapan. Dengan cinta dan damai, kita wujudkan mimpi Indonesia Raya, bersama kita berdiri. Di dalam kebersamaan kita temukan kekuatan untuk hadapi masa depan. Takkan pernah gentar, kita akan terus berjalan. Kopetaham lentera dalam gelap, HAM untuk semua, suara kita satu, menjadi generasi bangsa yang penuh harapan. Dengan cinta dan damai, kita wujudkan mimpi Indonesia Raya, bersama kita berdiri. Mari satukan langkah, mari satukan hati. Dengan cinta dan damai kita berkarya untuk negeri ini. HAM untuk semua, suara kita satu, menjadi generasi bangsa yang penuh harapan. Dengan cinta dan damai, kita wujudkan mimpi Indonesia Raya, bersama kita berdiri. Indonesia, Indonesia, Kopetaham di sini untuk negeri. Kami bersumpah setia, berjuang demi keadilan dan kebebasan selamanya.
semua, suara kita satu, menjadi generasi bangsa yang penuh harapan. Dengan cita dan damai, kita wujudkan mimpi Indonesia Raya, bersama kita berdiri. Indonesia, Indonesia, Kopeta HAM di sini untukmu negeri. Kami bersumpah setia, berjuang demi keadilan dan kebebasan semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penayangan video Kopeta HAM. Dan dapat kami informasikan bahwa lagu yang baru saja kita dengarkan merupakan lagu berjudul Cahaya karya dari Kopeta HAM. Dan selanjutnya akan ada penampilan gerak, lagu, deklarasi, dan yel-yel dari Kopeta HAM. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah komunitas pemuda pelajar pecinta hak asasi manusia atau Kopeta HAM. Tanggung jawab negara. Yang pertama penghormatan manusia, yang kedua perlindungan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penegakan, yang kelima pemajuan hak asasi. 5 kewajiban negara. 5 tanggung jawab negara. 5 kewajiban negara. 5 tanggung jawab negara. Yang pertama penghormatan manusia, yang kedua perlindungan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penegakan, yang kelima pemajuan hak asasi. Manusia, yang kedua perlindungan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penegakan, yang kelima pemajuan hak asasi. Pertama penghormatan manusia, yang kedua perlindungan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penegakan, yang kelima pemajuan hak asasi. Manusia, hak asasi.
Mohon berkenan dengan hormat kepada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh tamu undangan untuk tetap berdiri dan ikut serta dalam deklarasi bagi pemilih pemula. Deklarasi Pilkada tahun 2024 bagi pemilih pemula. Kami, pemilih pemula, Pilkada tahun 2024 menyatakan dan berkomitmen untuk 1. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Berkontribusi menjaga situasi agar kondusif dalam Pilkada tahun 2024 sebagai perwujudan hak dasar pemilih dengan berintegritas, jujur, adil, aman, serta demokratis. 3. Menjunjung tinggi peraturan dan kewajiban dalam Pilkada tahun 2024 sebagai bentuk patuh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menolak segala tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa dan mengurangi integritas dalam Pilkada tahun 2024. Siapa kita? Kopeta. Siapa kita? Instrumen kita P5. Instrumen kita P5. Kopeta siap menjadi. Paham? Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada adik-adik dari anggota Kopeta. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi penampilan gerak lagu deklarasi dan yel-yel dari Kopeta HAM. Dan selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada yang terhormat Dr. Supratman Andi Aktas SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan sambutan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu semua. Kebetulan semalam salah seorang ibunda dari keluarga besar kita, yakni Saudara Edi yang selama ini mendampingi saya sebagai driver, ibunya meninggal dunia semalam. Saya mengajak kita untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah. Semoga segala dosa dan kesalahan beliau bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus semua amal ibadahnya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau yang mewakili, yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang mewakili, yang saya hormati Menteri Sosial atau yang mewakili, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Ibu Andi Yentriani, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau yang mewakili, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu atau yang mewakili, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang mewakili, Ketua Komisi Nasional Penyandang Disabilitas atau yang mewakili, para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kepada Pak Dirjen HAM, selamat dan sukses Pak. Juga kepada Pak Sekjen yang baru dan kepada teman-teman di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Gubernur Jakarta atau yang mewakili, para staf ahli, staf khusus, dan penasehat Menteri Hukum dan HAM, para pimpinan partai politik yang telah hadir, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan khususnya kepada komunitas pemuda, pelajar, pencinta HAM, terutama yang hadir lewat Zoom dari Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Kita beri aplaus kepada kawan-kawan kita. Ini sebuah peristiwa merupakan tonggak yang bersejarah, karena biasanya kalau terkait dengan isu HAM, biasanya dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi di Kementerian Hukum dan HAM juga punya komitmen yang sama, bahwa pemenuhan hak kebutuhan dasar terkait hak asasi manusia tidak hanya menjadi kewajiban satu golongan saja, tetapi baik negara dan seluruh elemen bangsa ini bertanggung jawab terhadap penegakan hak asasi manusia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mencanangkan peringatan Hari HAM yang ke-76 tahun 2024. Momen ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Perdamaian Dunia Internasional yang mengangkat tema Cultivating a Culture of Peace. Peringatan Hari HAM yang akan kita laksanakan pada 10 Desember 2024 mendatang juga membawa tema besar, Harmoni Keberagaman Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tema ini bukan hanya sekedar semboyan, tetapi sebuah refleksi cita-cita besar kita sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman, Indonesia yang kita impikan di tahun 2045, saat 100 tahun kemerdekaan adalah Indonesia yang adil, damai, dan inklusif, di mana setiap warga negaranya hidup dalam harmoni, saling menghargai dan mendapatkan hak asasi yang dijamin oleh negara. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, salah satu hak fundamental dalam demokrasi yang harus terus kita tegakkan adalah hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bebas, jujur, dan adil. Hak ini bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan esensi dari demokrasi yang memberi ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi secara merata. Dan hari ini kita memperkuat kembali semangat tersebut dengan deklarasi Pilkada bagi pemilih pemula. Untungnya tadi pada saat pembacaan deklarasi, saya lihat pimti semua tidak ada yang ikut. Saya khawatir masih merasa menjadi pemilih pemula juga. Mbak Dia, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Kelompok pemilih pemula yang berusia 17 tahun hingga 19 tahun adalah dengan segala energinya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan Indonesia. Setiap suara mereka akan menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini menuju arah kebijakan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Seperti yang pernah dikatakan oleh pejuang hak pilih perempuan Amerika Serikat, Susan B. Anthony, seorang yang telah memperjuangkan hak Anda untuk memilih, gunakanlah. Dalam hal ini pemilih pemula tidak hanya memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak tersebut dengan bijak. Kalian harus menyadari bahwa setiap suara yang diberikan adalah sebuah pernyataan akan harapan dan aspirasi kalian untuk masa depan. Saya ingin mengajak kepada seluruh pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada besok. Kita butuh generasi muda yang tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga menjadi penjaga harmoni keberagaman dan pejuang demokrasi yang penuh integritas. Di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang kita hadapi saat ini, kita semua perlu mengokohkan komitmen untuk membangun Indonesia yang damai, adil, dan inklusif. Peringatan Hari HAM ke-76 harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, di mana keberagaman kita menjadi sumber kekuatan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Dengan mengusung tema harmoni keberagaman menuju Indonesia Emas 2045, mari kita bersama-sama melangkah menuju masa depan yang cerah dengan melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan penghormatan HAM di Indonesia. Pada akhirnya kita semua bertanggung jawab atas terciptanya Indonesia yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian peringatan HAM ke-76 tahun 2024 secara resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan perlindungan kepada kita dalam setiap langkah pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Jayalah negeriku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan hormat kepada Menteri Hukum dan HAM untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang pimpinan tinggi media Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mendampingi Bapak Menteri Hukum dan HAM. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat dari KPU dan Bawaslu untuk ikut serta mendampingi Bapak Menteri Hukum dan HAM dalam pencanangan kick-off peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 secara resmi telah dicanangkan.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 dan menetapkan untuk pertama kalinya hak asasi manusia yang mendasar untuk dilindungi secara universal. Dengan komitmen yang kuat, PBB terus berupaya memastikan setiap individu dapat menikmati hak-hak ini. Kini, menjelang 76 tahun Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Kementerian Hukum dan HAM mengusung tema Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Hukum dan HAM dengan bangga siap memperingati Hari HAM dengan berbagai rangkaian acara sebagai berikut. 1. Pencanangan atau kick-off peringatan Hari HAM ke-76 tahun 2024. Dirangkai dengan deklarasi pilkada bagi pemilih pemula. 2. Cerdas HAM tingkat SMA. 3. Seminar internasional dengan tema Perdamaian untuk Dunia. 4. Talkshow TV Nasional Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045. 5. Talkshow TV Digital Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045. 6. BIMTEK Mediator Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. 7. Lomba Konten Kreatif. 8. Puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 pada Selasa 10 Desember 2024. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas pencanangan atau kick-off peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Bapak Ibu yang berbahagia, Kopeta HAM memiliki banyak potensi dan bakat yang luar biasa yang dapat ditampilkan. Selain adanya penampilan tari persembahan, gerak dan lagu serta persembahan yel-yel, dan selanjutnya ini akan ada penampilan stand up komedi dari Kopeta HAM. Inilah penampilan dari Saudara Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM dan para Bapak Ibu pejabat tinggi serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya kenalin, nama saya Mugot Ega Saputra dari SMKN Negeri 1 Jakarta. Saya biasa dipanggil Nengok. Kalau nggak nengok nanti dibilang sombong. Nah, saya juga nggak mau kalah nih sama Pak Dirjen. Tadi bukanya pakai pantun, saya juga mau pakai pantun nih. Ke pasar Senen beli kentang dikupas di rumah sini ya. Makasih yang udah datang di peringatan Hari HAM Sedunia. Tepuk tangannya dong. Buat yang belum tahu nih ya, stand up komedi itu berasal dari keresahan sang komika. Kalau kata Raditya Dika nih ya, don't try to be funny. Jangan mencoba untuk melucu. Jadi kalau nggak lucu nih, jangan salahin saya, salahin Raditya Dika. Kalau ngomongin soal HAM nih ya, teman-teman udah tahu nggak sih pentingnya HAM itu apa? Belum ya? Dan berarti kita di sini butuh edukasi HAM gitu kan? Edukasi HAM itu penting banget teman-teman. Iya, soalnya apa? Soalnya biar kita tahu gitu, hak kita itu apa aja. Jangan sampai kita bingung, ini pelanggaran HAM atau kitanya aja gitu yang baperan ya kan. Dan kalau misal nih, ada pelanggaran HAM gitu, kalian bisa lapor ke Ditjen HAM atau lewat aplikasi Simas HAM. Tapi lapornya jangan gara-gara nggak dapet duit jajan di sekolahan. Itu bukan pelanggaran HAM, karena sekolah nggak harus pakai duit jajan, ya nggak? Dan kita itu punya 10 hak dasar teman-teman. Yang pertama, hak buat kehidupan. Yang kedua, hak buat berkeluarga. Dan satu lagi nih, yang sebenarnya paling penting gitu kan, hak buat tidur siang. Iya, gue yakin tuh ya, bener banget gak? Hak buat tidur siang penting banget gitu kan. Gue yakin gitu, anggota DPR di luar sana juga paham banget sama hak ini.
Ya kan, buktinya nih, kalau pas rapat nih, pasti ada aja gitu yang ketiduran. Tapi ini ya teman-teman ya, gue salut banget gitu sama mereka. Ya soalnya apa, kerjaan mereka kan, tugas mereka lah, mewakili rakyat gitu kan. Sampai-sampai nih ya, kita capek gitu di jalan, mereka yang wakilin tidurnya kita. Jadi nih ya, kalau mereka tidur nih, jangan marah teman-teman. Itu mereka lagi ngajarin kita cara manajemen stres di tengah kerjaan yang berat. Biar kita ikut belajar juga gitu kan. Dan DPR itu kan dipilih melalui partai politik juga kan. Partai politik itu melalui pemilu. Nah, kita juga bentar lagi ada pemilihan kepala daerah secara serentak gitu. Pemilihan kepala daerah secara serentak nih. Bayangin gitu kan, misal calon-calon pilkadanya gitu, kayak influencer. Iya, mereka nih bayangin, mereka bikin konten TikTok buat deklarasi gitu kan. Kontennya gini, vote saya sambil nonton saya dance anti korupsi. Tepuk tangannya dulu teman-teman dong. Dan kalau Gen Z zaman sekarang ini tuh, kita tuh rada bingung gitu kan, gimana cara jadi pemilih pemula yang bijak gitu. Kita bingung kan, jadi pemilih pemula yang bijak itu gimana. Kayak kita pertama kali nih datang ke TPS itu. Set, wah jadi gini ya rasanya nyoblos. Aduh berasa banget, kayak superhero mau nyelamatin dunia. Iya kayak superhero menyelamatin dunia. Padahal nyelamatin diri kita dari tugas sekolah nih. Suka kadang telat gitu. Tapi sekarang, masa depan negara ada di tangan kita gitu. Dan juga nih teman ya, jujur aja nih. Jujur saya itu nggak pernah bikin materi soal politik gitu kan. Soal makanan, pernah. Soal Ramadan pernah, tapi soal politik belum pernah. Bukan masalah soal nggak bisa atau nggak ngerti gitu kan. Masalah itu saya sadar sih itu satu hal. Orang miskin gampang dipenjarakan, ya kan? Tapi nih, jangan-jangan nih, saya kelar dari sini, tiba-tiba ada berita gitu kan, yang judulnya komedian kena pasal pencemaran nama baik. Kan jadi ngeri gitu kan? Ngeri sendiri gitu kan? Kalau orang zaman dulu nih ya, itu kalau mau pemilihan gitu tuh, pasti serius-serius gitu kan. Ada yang namanya debat panjang, diskusi panjang, sama ngelihat track record. Tapi kalau Gen Z nih, bro, lihat nih, paslon nomor 2 jogetnya gemoy banget. Ya. Tapi nih ya, kalau pemilu belum afdol kalau belum ada yang namanya serangan fajar. Buat yang belum tahu nih ya, serangan fajar itu bukan berarti kalian diserang sama si fajar, bukan. Serangan fajar tuh, misal nih ada oknum ngasih duit nih. Nih, duit nih, tapi nanti lu pilih ini ya. Si yang nerima nih, diterima tuh. Tapi dalam hati begini, gua ambil aja kali ya duitnya. Masalah milih mah cap-cicup aja. Tapi nih ya teman-teman, kalau kejadian kayak gini nih, masih marak di lingkungan sekitar, di lingkungan kita nih. Gimana negara kita mau maju gitu ya kan? Ya enggak? Gimana gitu? Jangan-jangan mereka ngambil contoh gitu dari pejabatnya sendiri. Sebenarnya sih saya dari tadi di sini kedinginan, sumpah. Dingin banget. Saya biasa di rumah pakai kipas, kalau nggak AC alam. Jendelanya dibuka soalnya kalau di rumah. Tapi kalau di rumah hujan-hujan sih, dingin juga kayak begini. Dan kalau kalian mau tahu sih, saya juga tinggal di DPR. Tahu nggak DPR? Daerah pinggiran rel. Jadi nih, kalau ada misal nih, amit-amit banget gitu kan. Ada kereta jatuh, udah rumah saya nih, gepeng langsung gitu kan. Amit-amit gitu.
Mana nih ya, saya TK juga deket rumah gitu kan. Orang-orang belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan, cara gambar. Saya belajar bahasa kereta. Kalau ada kereta, ada jaraknya 500 meter lah. Suaranya duduk, 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 duduk. Ada kereta 10 meter suaranya. Teng, 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 teng. Kalau ada kereta, jaraknya 5 meter, petatang, peteteng, petatang, peteteng. Dan kalau di jalanan kereta itu, pasti ada aja gitu kan, setan budak. Ya enggak, setan budak. Dan kalau setan budak tuh, dirukiahnya gimana gitu kan. Kita baca Al-Quran aja, dia nggak denger karena dia budak. Udah berapa sih? Udah 10 menit belum sih? Udah kali ya, udah ya? Udah ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Ega dari SMK Negeri 1 Jakarta, pamit undur diri. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan stand up komedi dari Saudara Ega. Dan selanjutnya akan ada penampilan hiburan yang akan menampilkan permainan saksofon dan akan membawakan sebuah lagu berjudul Heal the World. Lagu ini menggambarkan harmoni dalam perdamaian dunia. Inilah penampilan kolaborasi dari Ditjen Hak Asasi Manusia dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Sama-sama yuk. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human place. There are people dying. If you care enough for a living, make it a better place. Make it a better place. Sekali lagi yang kencang. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for a living, make it a better place for you and for me.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia milik setiap orang, merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo wujudkan bersama Ditjen HAM. Ditjen HAM pengemban konstitusi untuk Indonesia adil makmur. Ditjen HAM menjaga kebinekaan Republik Indonesia tercinta. Ditjen HAM mendorong pelayanan publik berdasarkan kemanusiaan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Ayo bersama Ditjen HAM laksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan hak asasi manusia. Ayo bersama Ditjen HAM laksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan hak asasi manusia demi Indonesia emas, demi Indonesia jaya. Berkenan Bapak dan Ibu untuk tetap dalam posisi berdiri dan untuk mengabadikan momentum pada siang hari ini sejenak kita melaksanakan foto bersama dengan mode swafoto. Baik, mohon izin terlebih dahulu dengan posisi formal. Berkenan Bapak dan Ibu untuk dapat merapat ke tengah. Terima kasih. Baik, mohon izin terlebih dahulu dengan posisi formal kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya dengan mode P5 HAM, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Kami contohkan, mohon izin. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dan terakhir, yel-yel tata nilai Kementerian Hukum dan HAM. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pencanangan kick-off peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 dan deklarasi pilkada bagi pemilih pemula. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh tamu kehormatan yang telah berkenan hadir. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om dan selamat siang. Selanjutnya dapat kami informasikan kepada adik-adik siswa dan siswi untuk tetap berada di Graha Pengayoman karena sesaat lagi akan ada banyak kuis hiburan yang menarik untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.